Oke, halo teman-teman, gue Raffe. Jadi kita masuk ke TM13 yang kedua, itu chapter 19 tentang International Business Finance atau keuangan bisnis internasional. Chapter 19 ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita bakal istilahnya bukan hanya di lingkup Indonesia aja ya teman-teman. Sekarang kita mulai mempelajari gimana kalau misalkan suatu negara interact dengan negara lain. Makanya di sini dibilang International Business Finance. Nah, lebih ke pengantarnya sih kurang lebih. Pengantar International Business Finance. Oke. Yang pertama, kita langsung aja, itu kita masuk ke pasar valuta asing atau falas dan kursnya, foreign exchange market and the currency exchange rate. Pasar valuta asing, ini ya. Nah, pasar valuta asing itu merupakan pasar keuangan terbesar yang memiliki volume perdagangan harian lebih dari 4 dolar triliun. Dikelola dalam bentuk over the counter market itu yang udah teman-teman pelajarin. Ada kan ada yang sifatnya bursa efek dan ada yang over the counter yang OTC. Nah, ini over the counter contohnya Nasdaq biasanya. Nah, perdagangan didominasi oleh sedikit mata uang termasuk US dollar, Japanese yen, dan euro. Nah, biasanya seperti teman-teman ketahui ya, biasanya yang mendominasi ini adalah negara-negara yang perekonomiannya emang udah tinggi gitu loh, yang memang udah benar-benar bagus. Makanya biasanya didominasi oleh US dollar, Japanese yen, dan euro. Partisipan utama meliputi importir dan eksporter. Ya, ini wajar ya karena yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional itu biasanya importer dan eksportir dan para pedagang mata uang, biasanya dalam bentuk forex dan para manajer portofolio dan atau para investor gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya contohnya ya. Ini pasar valuta asing. Ini merupakan peringkat dari yang paling tinggi sampai yang other ya, yang lain. Dan dengan tingkat yang paling tinggi adalah United States dollar atau USD dolar Amerika Serikat dengan daily share of total volumenya mencapai 84,9% dari totalnya. Sehingga dia menduduki ranking pertama yaitu di ranking 1. Kemudian euro itu 39,1 dolar dengan peringkat 2, kemudian ada Japanese yen, kemudian ada pound sterlingnya si Inggris, kemudian ada Swiss francs, ada Australian dollar, kemudian Canadian dollar, Hong Kong dollar, Swedish krona, Norwegian krone, New Zealand dollar, Mexican peso, dan othernya 18,6% dengan total sebesar 200%. Kenapa 200%? Karena percentage di sini merupakan percentage yang dua sisi. 100% dari sisi buy, 100% dari sisi selling. Nah, ini teman-teman pasti paham kalau yang main forex ya. Ini udah hal yang biasa ini. Nah, ini ya juga dikasih penjelasan. The total is 200% because trading volume includes one trade for buying and one for selling gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke apa ya? Kurs valuta. Kurs valuta ini secara sederhana adalah nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain. Contohnya nih, jika kurs mata uang US dollar terhadap euro adalah sebesar 1,35 dolar terhadap 1, maka hal ini berarti bahwa dibutuhkan 1,35 dolar untuk membeli 1 euro. Jadi untuk mendapatkan 1 euro kita perlu mengeluarkan 1,35 dolar. Misalkan kurs rupiah itu sebesar 13.000 nih, 13.500 per dolar misalkan, per US dollar ya. Jadi untuk mendapatkan 1 US dollar kita perlu mengeluarkan sebesar 13.500. Kalau misalkan kita ke negara tetangga Singapura misalkan, misalkan 10.000 nih, 10.000 sama dengan Singapura dollar ya kan. Di sini berarti untuk mendapatkan 1 Singapura dollar kita mengeluarkan sebesar 10.000 rupiah. Nah, itu kurang lebih kurs falas atau kurs valuta asing. Nah, ini kurs-kursnya ya. Ini udah ada. Ini ada yang in US dollar, ini ada yang per US dollar. Cara bacanya gimana? Seperti ini. Misalkan kita ambil Brazil Real ya. Brazil Real ini in US itu sebesar 0,4791. Berarti untuk satu Brazil Real, satu satu Brazil Real itu mendapatkan 0,4791 US dollar.
Istilahnya ketika Brazil Real di-convert ke US dollar, itu hanya mendapatkan 0,47 sen. Oke. Nah, untuk yang sebaliknya per US dollar berarti 1 US dollar 1 US dollar itu bakal mendapatkan 2,0875 Brazil Real. Nah, gitu cara baca teman-teman. Kemudian di sini kita lihat misalkan China Yuan. Ini saingan Amerika nih. Kita lihat untuk mengkonversi 1 China Yuan itu bakal mendapatkan 0,16 US dollar. Ya. Dan ketika kita mau convert 1 US dollar, kita bakal mendapatkan 6 China Yuan. Nah, itu cara bacanya, teman-teman. Lanjut, ini masih sama. Ini negara-negara lain ada Indonesia nggak? Oh, nggak ada. Jadi sama bacanya ya. Misalkan di sini ada Rusia rubel. Jadi 1 rubel bakal mendapatkan 0,03 US dollar. Sedangkan 1 US dollar itu kita bakal mendapatkan 30,588 rubel. Oke, langsung aja. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang ada kurs jual sama kurs beli. Kurs jual sama kurs beli ini terhadap rupiah ya, terhadap rupiah. Nah, untuk Australia dollar, ketika kita kurs jual sebesar 10.000, kurs beli 9.800. Kanada dollar 10.000, 9.000. Terus ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya basic dari forex. Kenapa sih kurs jual itu selalu lebih besar daripada kurs beli? Ya kan? Gini, ketika kurs jual itu pasti lebih besar ketimbang kurs beli ya, mayoritasnya. Kita lihat. Pasti ya. Amerika kurs jual itu 13.268, kurs belinya 12.968. Kenapa? Ya karena prinsipnya bank di kurs valuta asing tadi pengen cari untung. Kurs beli adalah kurs yang digunakan ketika bank ngebeli dolar dari kita atau kurs di mana bank ngebeli mata uang asing dari kita. Sedangkan kurs jual adalah kondisi di mana bank ngejual mata uang asing ke kita gitu loh. Jadi ketika misalkan kita butuh Amerika USD nih, berarti kita kan megang rupiah nih sekarang, megang rupiah kita mau convert ke US dollar, berarti kita harus ngasih misalkan berapa juta gitu ke bank. Ya bank memakai kurs jual karena si bank ini pengen cari untung. Si bank bakal ngasih kurs sebesar 13.000. Ya otomatis dollar yang kita dapatkan bakal lebih rendah ketimbang kita kalau pakai kurs beli. Tapi kan kita yang pakai adalah kurs jual. Nah, itu konsepnya. Kalau sekali lagi kurs beli itu dipakai ketika kita ingin menukarkan mata uang asing ke rupiah, kurs jual saat kita menukar rupiah ke mata uang asing. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada direct quote sama indirect quote. Direct quote itu menggambarkan jumlah unit dalam dolar Amerika untuk membeli 1 unit mata uang asing. Jadi Anda misalkan membutuhkan 0,99 untuk membeli 1 dolar Kanada. Sedangkan indirect quote itu menggambarkan jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Ya, berarti di sini kita membutuhkan 1,0074 untuk membeli 1 dolar Amerika. Oke. Nah, jadi direct quote, misalkan ya direct quote Chilean peso itu sebesar 479,35. Berarti indirectnya 1 dibagi 479,75 adalah 0,021. Berarti untuk mendapatkan 1 dolar Amerika kita perlu 0,021 Chilean peso. Oke, sekarang pertukaran valuta. Nah, di sini contohnya ya, misalkan seorang penguasa asal Amerika harus membayar sebesar 2.000 dolar kepada seorang warga negara Inggris pada 26 Desember. Berapa banyak uang pound sterling yang diterima oleh warga negara Inggris tersebut? Ya berarti di sini kan seorang penguasa asal Amerika harus membayar 2.000 dolar ya. Berarti makanya kalau dikonvert ke pound berapa? Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah kurs indirect. Ya, yang dipakai adalah kurs indirect. Jadi nanti misalkan kurs indirectnya adalah 0,6198, berarti ketika dikonvert ke pound sterling hasilnya adalah 1.200
39,6 kurs indirect. Oke. Nah, kemudian ini menarik nih teman-teman. Itu masalah arbitrase. Arbitrase itu, ini kita dari PPT-nya dulu ya sebelum aku kasih contohnya. Arbitrase adalah proses membeli dan menjual di lebih dari satu pasar untuk mengurangi risiko kerugian karena selisih kurs. Arbitrase sederhana adalah mengeliminasi perbedaan kurs tukar mata uang lintas pasar untuk satu mata uang. Jadi gini, untuk arbitrase sederhana itu misalkan nih teman-teman, ini kan kaitan sama mata uang ya. Misalkan sekarang kita posisinya di London nih, di London itu kan mata uangnya pound sterling ya, berarti 5 pound sterling gini kan, 5 pound sterling itu sama dengan 10 US dollar, dan kalau dikonvertin kita 1000 yen, 1000 yen ya. Nah, sedangkan kalau di Jepang sendiri, misalkan satu lagi di Tokyo ya, sedangkan di Tokyo itu kita misalkan kursnya ada 1000 yen. 1000 yen itu bakal dapat 6 pound sterling dan dapat 12 US dollar. Ya kan? Nah, di sini kan ada selisih kurs falas ya, teman-teman. Nah, biasanya yang orang yang apa ya? Yang ahli di bidang arbitrase ini strateginya seperti ini, teman-teman. Jadi dia bakal apa ya? Kan dia awalnya di London, kita punya 5 pound sterling, terus ya kita dapat 1000 yen. Ya udah, karena dia pinter mencari celah dan dia ngerti sistem arbitrasi sederhana, 1000 yen tadi dia bakal dijualnya di pasar keuangan Tokyo. Dari 1000 yen dia bakal dapat 6 pound sterling dan dapat 12 US dollar. US dollar di sini kalau kalau kita melakukan arbitrase kita dapat 12 US dollar. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem kurs sederhana yang kita langsung convert dari pound sterling ke US dollar di London, kita hanya dapetin 10 dolar. Berarti di sini untung berapa nih? 2 US dollar. 2 US dollar ya. Nah, disinilah sistem arbitrasi sederhana itu kurang lebih sederhananya kayak gini cara mainnya gitu. Jadi dia memanfaatkan lintas pasar untuk dapatkan suatu mata uang. Jadi dia nggak langsung convert di London, tapi dia masuk ke pasar keuangan Tokyo, dia dapat 2 US dollar. Dia dapat selisih 2 US dollar gitu. Nah, arbitrase untuk yang arbitrase biasanya sistem arbitrase dalam perdagangan gini ya. Itu contohnya gini teman-teman. Misalkan eh, harga mobil di Amerika, di sini ada Amerika, kita gampang aja yang tetanggaan aja ya, Amerika sama Kanada, kan tetanggaan tuh negaranya. Misalkan harga mobil di sini tuh lebih murah, di sini mahal. Otomatis, eh, gimana caranya? Mereka pasti si seller di Amerika pasti setidaknya bakal ngebawain mobil dari Amerika. Mereka ngelintasin perbatasan dan ngejual mobil di Kanada. Karena membeli atau modalnya untuk beli mobil di Amerika itu murah. Udah mereka jual aja harganya lebih tinggi ketimbang Amerika tapi di bawah Kanada. Kan laku tuh. Karena di sini lebih mahal. Nah, otomatis nanti dolar di Amerika itu bakal dolar di Kanada itu bakal banyak gitu loh. Iya kan? Kemudian em, otomatis ketika si Kanada beli, berarti kan mereka bakal dapat di sini bakal dapat dolar Kanada, ya kan? Si orang Amerika dapat dolar Kanada. Nah, itu dia. Di sini dengan menggunakan arbitrase itu bisa meningkatkan apa ya? Bisa meningkatkan supply dan demand dari kurs falas masing-masing. Jadi bisa membentuk suatu keseimbangan yang lebih adil melalui sistem arbitrase ini. Untuk yang mungkin kalau teman-teman tertarik bisa dibaca-baca aja banyak case-case arbitrase. Nah, sekarang ada ask and bid rate. Ini kayaknya sama aja dengan kurs jual sama kurs beli. Ini kurs jual, ini kurs beli. Kurs jual itu saat nilai kurs saat bank menjual mata uang asing. Contoh sederhananya ketika kita mau nukarkan rupiah ke dolar, berarti kan si bank itu ngeluarin dolar ya. Mereka jual dolar, berarti itu kurs jual. Ketika bid rate atau kurs beli itu saat bank membeli mata uang asing. Saat kita punya dolar ingin convert ke rupiah. Nah, perbedaan antara kurs inilah yang namanya bid ask spread atau ada rentangnya gitu.
Kemudian kurs hilang itu adalah perhitungan kurs tukar untuk suatu mata uang dari kurs tukar ke mata uang lainnya. Nah, sekarang jenis transaksi pertukar valuta asing ini gampang ya. Ada yang spot exchange rate sama forward exchange rate. Spot rate adalah kurs atas pengiriman segera. Jadi gini, biasakan ada transaksi perdagangan internasional itu biasanya ada yang dibayarnya segera, ada yang dibayarnya mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Jadi ketika dia menggunakan spot exchange rate berarti transaksinya itu biasanya dalam 1 atau 2 hari lagi. Tapi makanya dia menggunakan spot exchange rate. Spot exchange rate ini juga berlaku hanya 1 sampai 2 hari aja. Sedangkan untuk forward exchange rate itu adalah kurs yang disepakati hari ini, namun pelaksanaan pengirimannya akan di masa datang. Jadi biasanya forward exchange rate ini berlaku setelah 2 hari spot exchange rate berlaku sampai biasanya dalam 12 bulan gitu. Jadi forward exchange rate berlaku pasca spot exchange rate ini habis sampai ke maksimal 12 bulan. Itu. Oke, kita lanjutin biar video nggak kepanjangan ya. Kita lanjutin di video selanjutnya teman-teman.